kita akan melanjutkan materi di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita membahas bagaimana menentukan nilai obligasi saat obligasi tersebut diterbitkan. Nah, perbedaan dengan materi yang sekarang adalah kita akan membahas bagaimana obligasi tersebut ternyata terbitnya di antara tanggal kupon. Jadi kalau kemarin kan biasa soal-soal standar itu kita bahas obligasinya biasa terbit 1 Januari, ya udah sesuai dengan tanggal kuponnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dibeli tanggal 1 Februari, 1 Maret, 23 April dan sebagainya, itu apakah harganya sama seperti yang biasa? Nah, tentu tidak. Nah, hari ini kita akan bahas. Nah, sebelumnya saya akan refer dulu, kita pakai contoh soal yang ada di slide 1429 ya. Slide ke-29 ini. Di sini ada obligasi yang nilainya 100.000 euro, di mana kuponnya itu 8%, tanggal ini 1 Januari 2019, selama 5 tahun ya, 2019 ke 2024, dan bunganya itu 1 Juli dan 1 Januari. Sementara nilai effective interest rate-nya yaitu 6%. Nah, ini masih soal yang obligasinya kita terbitkan di tanggal 1 Januari. Nah, ingat, obligasi tadi nilai face value-nya berapa? 100.000. 100.000 bukan nilai di sini ya. Jadi salah ya. Maaf. Nah, 100.000 itu adalah nilai yang ada di akhir ya, face value. Nah, sementara kupon-kuponnya itu, karena tadi kalau kita lihat di soal itu 8% per tahun, maka setahun itu 8.000. Karena bunga ini semesteran, maka tiap ini ada 4.000. Nah, kunci dari menghitung nilai obligasi adalah membawa angka-angka ini, yaitu angka prinsipal dan angka kupon ini ke tanggal penerbitan. Jadi berapakah nilai di sini? Nah, kalau menggunakan formula yang dipelajari di video sebelumnya, kita langsung dapat ya. Di sini saya langsung kasih aja angkanya. Ternyata berdasarkan hasil perhitungan adalah 108.530. 108.530. Nah, mungkin biar nyaman ini ya. Nah, ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau obligasinya terbitnya di 1 Mei contohnya. Nah, ini saya udah buatkan ya. Di sini kuncinya sama, di sini ada 4.000, di sini 4.000, di sini 4.000, di sini ada 4.000 dan 100.000 sebenarnya. Ya udah ya, 4.000-nya saya skip dulu. Nah, sekarang kalau kita belinya di sini, di 1 Mei ini, berapakah nilainya? Apakah 108.530 lagi? Nah, sebenarnya soal ini merupakan lanjutan di sini ya, yang di slide 40. Nah, cuman di sini mungkin kalian bagi yang sudah pelajari mungkin bingung, kok dapat angkanya 108.039. Jadi di sini itu nilai obligasinya itu yang di sini ya. Yang di 1 Mei itu 108.530. Jelas beda ya. Kalau di sini 108.530 itu di 1 Januari. Nah, bahkan kalau kalian lihat e-booknya juga 108.039 ini tidak diberitahu secara eksplisit dapat angkanya bagaimana. Jelas mungkin kalian bertanya-tanya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana sih dapat angka 108.039 ini. Nah, sebelumnya kita sebentar ya lihat ke contoh soal yang sebelumnya tadi. Ini kan nilainya 108.530 itu di 1 Januari. Nah, di 1 Juli nilainya berapa? Nah, untuk menentukan nilai obligasi di 1 Juli, kuncinya adalah begini. Nilai obligasi harus diamortisasi sesuai dengan nilai face value-nya. Kita tahu ini 108 harus menjadi 100, maka kita akan kurangi terus. Nah, dikurangi berapa? Jawabannya dikurangi dengan selisih antara bunga pasar dan kupon. Oke. Jadi untuk dapat nilai di 1 Juli berapa? Ya udah, bunga sepanjang ini dikurangi dengan diskon
diskon sepanjang ini juga, selama 1 periode ini. Kita tahu kuponnya 4.000. Nah, bunganya berapa? Nah, setelah tahu, oke, kuponnya 4.000. Ternyata interest expense-nya 3256, maka ada selisih dapat 107.786. Ini nilai di 1 Juli ya. 107.786. Berarti di sini obligasi kita 107.786. Nah, di sini nilai obligasi kita berkurang. Ya, akan berkurang sampai 0 ya. Yang jelas kalian tahu bahwa nilai obligasi di 1 Juli adalah 107.786. Dengan cara apa? Selisih antara kupon dan bunga. Kupon dan bunga pasarnya ya. Konsep yang sama juga berlaku di sini. Nah, kita tahu bahwa nilainya itu 108.530. Di sini ya, 108.530. Nah, nilai di 1 Mei ini gimana ini? Yang di sini. Nah, untuk tahu nilai yang di 1 Mei ini, kalian harus cari, kalau tadi kan kita dari 1 Januari ke 1 Juli nyari, kuponnya tahu 4.000, bunganya tahu juga. Nah, kita sekarang perpendek dari sini sampai sini saja, dengan konsep yang sama. Nah, jadi kita harus cari bunga di sini. Otomatis gimana? 108.530 dikali interest rate-nya dikali dengan proporsi ya. Kalau tadi ini kan anggaplah ini setengah periode ya, atau bisa dibilang 1 periode kalau garis waktunya seperti ini. Jadi kita harus cari selisihnya, cuman kita akan buat secara proporsional. Jadi 1 Januari ke 1 Mei ini berapa bulan sih? Nah, sebenarnya ini kan 4 bulan, ini 2 bulan ya. Bisa nggak lebih kecil. Nah, jadi kita cari proporsinya. Nah, saya sajikan hitungannya di sini. Nah, kita tahu ya, nilai obligasi kita adalah 108.530 ya, 10830. Itu didapat dari mana sih? Dari yang ini ya. Sama dengan 108.530 itu adalah nilai di 1 Januari. Sekarang nilai di 1 Mei bagaimana? Kita harus hitung kupon 4 bulan, selisih antara bunga dan kupon selama 4 bulan saja. Maka kita cari bunga 4 bulan. Formulanya gimana ini? Oh, E7 itu yang ini ya. Bunga 4 bulan. Oh ya, ini di sini 100. Jadi ini 2171 ini didapat dari ini tadi saya supaya rapi. Saya fontnya saya kasih putih sih. Nah, ya nilai 108.530 dikali 3%. Ingat ya, bunga itu selalu pakai yang pasar. Nah, pasarnya kan tadi dibilang 6% setahun. Maka kalau kita setengah periode 3%. Nah, setelah walaupun itu jadi setengah periode juga atau 6 bulan juga, kita tetap harus proporsi yang 4/6 juga. Dapat deh ternyata bunga hanya untuk yang 4 bulan saja, 2171. Nah, kupon 4 bulan gimana? Ini lebih gampang ya. Kuponnya kan 4.000 itu selama 6 bulan. Kalau 4 bulan, ya cukup proporsikan saja. Nah, selisihnya gimana? 496. Nah, 496 inilah yang akan mengamortisasi obligasi yang dari 108.530 menjadi 108.034. Ini nilai obligasi di 1 Mei. Nah, mungkin kalau di buku kita lihat hasilnya, kalau yang tadi mana ya? Ya, 108.039 ya. Ini saya dapatnya 108.034. Ya, ada selisih sedikit saja ya, mungkin karena faktor pembulatan juga. Nah, kita dapat nilainya. Di sini berarti 108 berapa tadi ya? 034. Nah, beginilah cara mencari nilai obligasi awal yang terjadi kalau penerbitan obligasinya itu di antara tanggal kupon. Gitu ya. Oke. Sekian, kita lanjut di video berikutnya.